Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bisnis plan untuk tugas kewirausahaan yang dimana saya sendiri adalah Sony Bagasin Albir dari S1 Teknik Elektro dengan NIM 2205087435. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bisnis plan saya yang dimana bisnis ini sebenarnya sudah berlangsung, yakni adalah omah ketan bulis. Nah, untuk yang poin pertama adalah cerita bagaimana terbentuknya bisnis ini. Jadi pertama-tama usaha omah ketan bulis ini didirikan pada masa pandemi COVID-19 oleh ibu saya sebagai bentuk adaptasi dan upaya mempertahankan perekonomian keluarga di tengah keterbatasan aktivitas masyarakat. Jadi awalnya usaha ini bermula dari produksi tape ketan dalam skala rumah tangga saja yang dibuat secara sederhana untuk dijual di lingkungan sekitar, yakni di tetangga-tetangga. Nah, seiring berjalannya waktu, antusiasme konsumen terhadap cita rasa tape ketan khususnya yang rasanya adalah khas dan alami jadi mendorong pemilik untuk mengembangkan variasi produk lain yang masih berbahan dasar ketan. Nah, untuk produk-produknya yang sekarang sudah berlangsung yakni ada prol tape, lalu ada jadah, lalu ada cireng isi ayam, lalu juga ada produk untuk hantaran yang dimana produk ini di dalamnya ada produk prol tape, ada jadah juga, dan ada wajik. Lalu juga ada tape ketan sendiri yang dimana menjadi ikonik dari bisnis plan ini. Lalu juga ada tambahan sambal pecel. Nah, untuk keunggulan produknya sendiri, yang pertama ada dua. Nah, produk ini ada dua macam yang secara tradisional, yakni ada prol tape. Nah, prol tape ini dibanderol dengan harga 17.500 per box untuk yang small. Nah, untuk yang medium ini dibanderol secara harganya adalah 37-an. Lalu yang large ini sekitar 65.000. Nah, dengan prol tape ini untuk bahan-bahannya ada tape sendiri. Lalu juga ada tepung, telur, margarin, dan lain-lainnya. Yang di open juga dikasih topping kismis di atasnya. Sebenarnya bisa request untuk toppingnya, cuman kalau dari kami emang biasanya memakai kismis. Lalu yang kedua ada tape ketan, dimana tape ketan ini dibanderol dengan harga 17.500 per box, yang dimana tape ketan ini bahannya adalah tape ketan putih sendiri atau beras putih, lalu dikukus atau direbus dengan dimasukkan air panas. Lalu jika sudah dingin tapi jangan terlalu lembek, itu diangkat dan diberi ragi. Nah, nanti kita tunggu hasilnya secara 3 hari untuk proses fermentasinya. Lalu yang ketiga ada jadah. Yang ini jadah ini juga sama, terdiri dari bahan beras putih atau beras ketan, yang dimana nanti dikasih kelapa parut. Lalu yang keempat juga ada wajik, sebenarnya sama, cuman kalau wajik ini ada gula merahnya. Lalu untuk produk yang kedua yang modern yakni ada cireng isi ayam. Cireng isi ayam ini dibanderol dengan harga 18.500 per box, yang dimana satu box ini berisi 12 cireng. Nah, cireng ini juga sama, bahannya ada tepung tapioka, terigu, lalu ada isi ayam suwir, yang dimana nanti ayamnya diungkep terlebih dahulu, dikasih bumbu, nah lalu dicampuri oleh bahan cireng yang nantinya digoreng secara api kecil karena tidak boleh gosong ya teman-teman. Lalu yang kedua, yang produk modernnya ada risol sosis mayo,
yang dimana bahannya juga cukup sama sebenarnya, ada terigu, ada susu, ada telur, dan ada sosis. Lalu untuk market opportunity-nya sendiri, nah pertama market ini untuk pasar event atau hajatan seperti pernikahan, tasyakuran, arisan, dan kenduri menjadi segmen premium kami, di mana produk seperti wajadah, wajik, dan protap sering dipesan dalam jumlah besar sebagai suguhan tamu. Yang kedua ini adalah para wisatawan yang mencari oleh-oleh khas daerah dengan daya tahan yang cukup lama dan kemasannya juga praktis. Lalu kami juga menyasari segmen seperti anak-anak dan pelajar yang menyukai jajanan manis seperti protap tadi, serta mahasiswa yang sedang magang di daerah sekitar yang mencari camilan terjangkau dan menyenangkan. Jadi sebenarnya rumah kami itu cukup strategis untuk produk ini karena dekat dari rumah sakit, dekat panti jompo yang dimana industri tersebut ada anak-anak magangnya, dan kebetulan ibu saya juga ada kos-kosan, jadi sekalian. Nah, lalu tidak ketinggalan juga oleh ibu-ibu rumah tangga yang menjadi pelanggan setia untuk konsumsi keluarga, bahkan banyak yang menjadi mitra penjualan dari kami. Nah, yang saya sebutin tadi adalah karyawan rumah sakit serta pekerja kantoran yang membutuhkan makanan ringan praktis di jam istirahat. Nah, lalu untuk pertumbuhan perkembangannya sendiri dari tahun ke tahun, jadi dari tahun 2020 ini total perkiraannya sekitar 150 unit ya untuk produk awalnya tapi ketan ini. Dan pada tahun 2025 seiring perkembangannya waktu dan juga perkembangan produknya, kami mentotal perkiraan ini sebesar 1000 unit dari keseluruhan produk yang tercapai, dan prediksinya dari tahun ke tahun akan mencapai lebih tingkat lagi, jadi sebesar 567% dari 150 ke 1000. Makanya produk kami bukan hanya diterima di pasar, tapi sangat dibutuhkan oleh berbagai segmen konsumen yang terus berkembang. Lalu ada kompetitif, yakni saingan. Ada nama perusahaan pesaing, yang pertama Jenang Ketan Premium khas Blitar by pejuang UMKM, di mana kapasitas produksinya ini diperkirakan sebesar 400 galon per unit. Lalu juga ada kentang susu, diperkirakan 360 unit, yang dimana juga ada Omah Ketan, Kopi Deso, dimana produksi ini juga diperkirakan 200 unit, karena perusahaan-perusahaan ini hanya fokus dalam satu produk saja. Jadi pasarnya sekitar 86 sampai 94% dari Omah Ketan Bule sendiri. Lalu ada growth projection, yang dimana perkiraan penawaran ya dalam tahun ke depan, 3 tahun ke depan ini mencapai 700 unit. Lalu di tahun 2027 ini diperkirakan naik, yaitu kelipatan 750 unit, dan di 2028 800 unit, di mana grow rate-nya ini mencapai 10% per tahun. Nah, jadi itu cuplikan dari bisnis plan yang saya kembangkan dan keluarga saya kembangkan. Terima kasih. Dan untuk lokasinya ada di Lingi Blitar dengan kontak nomor WhatsApp di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.